dirinya sendiri. Nah, jadi orang-orang yang mengalami insecure ini mereka akan mengalami merasakan pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Itu yang diartikan dengan insecure. Orang-orang dengan perasaan insecure atau orang-orang yang mengalami insecure pasti mereka merasakan dirinya nggak layak dibandingkan dengan orang lain. Itu yang diartikan dengan insecure, teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bahas kali ini buat teman-teman sebagai pembelajaran bagi kita supaya kita nggak lagi menjadi orang yang insecure. Yang pertama, boleh next slide. Yang pertama adalah apakah insecure itu salah? Menurut teman-teman, insecure itu salah atau enggak? Tidak. Coba pikirkan sekali lagi, insecure itu salah atau enggak, teman-teman? Tidak. Enggak salah. Oke. Saya mau merenungkannya dan mencatat beberapa poin. Dan di sini akan saya sampaikan apakah insecure itu salah. Nah, insecure itu bisa salah, teman-teman, tergantung dari orangnya. Nah, insecure itu bisa salah kalau yang pertama membuat kita tidak berkembang. Jadi begini, di dalam seseorang yang mengalami insecure, kalau dia mengalami insecure lalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ketika dia merasa insecure dan dia down dan dia tidak mau berkembang lagi, itu yang bisa menjadikan insecure itu bermasalah. Contohnya begini, misalkan sebagai anak muda, misalkan kita sebagai orang mahasiswa biasanya membandingkan diri dengan teman-teman kita yang lebih pintar. Nah, misalkan saya dengan Yitro, misalkan kita satu kelas. Nah, misalkan Yitro ini lebih pintar dari saya. Nah, kalau saya merasa insecure karena Yitro lebih pintar dari saya, kebanyakan orang akan undur diri dan insecure itu tidak menjadi motivasi, melainkan menjadi hal yang menjatuhkan sehingga orang tidak menjadi berkembang. Seharusnya kalau insecure itu menjadi motivasi, itu gak salah, teman-teman. Tetapi ketika insecure itu menjadikan seseorang tidak mau berkembang, itu menjadi masalah, menjadi problem untuk seseorang. Nah, jadi teman-teman perlu memahami insecure bahwa insecure itu menjadi masalah. Kalau teman-teman membuat kita tidak berkembang, malah membuat kita down. Nah, tetapi fakta yang kita alami, yang kita lihat bahwa kebanyakan orang ketika mereka mengalami insecure, rata-rata mereka berkembang atau enggak? Mereka menjadi bertumbuh atau enggak? Rata-rata enggak. Kenapa? Karena mereka down. Karena mereka kayak merasa tersaingi dengan orang lain, sehingga mereka bukannya insecure itu memotivasi dia untuk menjadi lebih baik dari orang itu, malah menjadikan dia down dan menjauh dari temannya. Itu yang sering terjadi, teman-teman. Nah, itu mengapa insecure itu bisa salah? Yaitu yang pertama membuat kita tidak berkembang, teman-teman. Jadi introspeksi diri, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang merasakan insecure, lalu teman-teman malah ketika merasa insecure, teman-teman merasa bahwa tidak berkembang, malah down dan tidak menjadi bertumbuh. Nah, itu harus dipahami dengan benar bahwa insecure itu kalau bukan untuk memotivasi kita semakin berkembang, itu menjadi problem atau menjadi masalah. Lalu insecure itu bisa menjadi salah, teman-teman, kalau kita menghalalkan segala cara untuk mengejar pencapaian demi pengakuan. Jadi begini, teman-teman. Banyak orang-orang yang mengalami insecure, mereka pengennya menjadi lebih baik dari orang yang dia rasa insecure. Misalkan namanya saya lupa. Rasmi, yang sampingnya Sadrak. Nah, misalkan begini. Misalkan Sadrak ini lebih putih lah ya dari Bang Rasmi. Nah, ya, anggaplah ini kan contoh doang. Anggaplah Bang Sadrak ini lebih putih daripada Bang Rasmi. Nah, kebanyakan orang akan menghalalkan segala cara atau bagaimanapun caranya biar saya bisa lebih putih dari Bang Sadrak. Itu yang kita temui pada saat itu. Kalau kita punya teman yang lebih baik daripada kita akan pakai cara apa aja biar kita lebih baik dari teman kita. Sering gitu gak? Kebanyakan orang akan menghalalkan segala cara untuk dia mengejar pencapaiannya, untuk pengakuan dari siapa? Pengakuan dari temannya, pengakuan dari orang-orang sekitarnya bahwa dia ternyata orang yang hebat, orang yang lebih baik dari teman-temannya. Nah, itu akan menjadi masalah juga ketika mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai pencapaiannya. Nah, dengan menghalalkan segala cara, orang akan
nggak mau lihat lagi kebenaran firman Tuhan atau enggak, dia pada jalan yang benar atau enggak. Nah itu makanya di poin yang ketiga, yakni membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika orang insecure itu bisa salah kalau dia membuat orang makin menjauh daripada Tuhan. Dengan apa? Karena dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain supaya dia dapat pencapaian. Dia semakin ingin mendapatkan pencapaian, dia mau pakai segala cara. Yang penting saya dapat pengakuan dari teman saya lebih hebat dari dia. Nah, itulah yang sering sekali kita lihat teman-teman di kebanyakan orang-orang muda, anak-anak muda pada saat ini pengennya hidup tampil mewah dengan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk mereka tampil lebih baik dari teman-temannya atau circle-nya begitu teman. Lalu yang kedua, boleh next slide. Oke. Yang kedua adalah kenapa kita perlu insecure. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira kita perlu nggak insecure teman-teman? Perlu. Yo, sekali lagi angkat suaranya, kita kira-kira perlu insecure apa enggak? Perlu sih. Perlu. Perlu. Coba yang perlu, yang jawab perlu, angkat tangan. Yang nggak perlu? Jangan netral, harus punya pendirian. Yang jawab perlu insecure siapa coba? Angkat tangan. Yang nggak perlu? Nah, yuk, mari kita bareng-bareng kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita perlu sebenarnya kita itu insecure? Jawaban pastinya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke 12. pasal yang ke-26 sampai 27. Mohon maaf ini salah ketik teman-teman. Kita bisa buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Teman-teman boleh menyimak, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Poinnya begini teman-teman, kenapa kita gak perlu insecure? Pertama, kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita segambar dengan Tuhan. Kalau teman-teman insecure berarti teman-teman sama aja menghina ciptaan kita, yang menciptakan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kalau kita insecure, berarti kita mengejek-ejek gambar Allah. Oke? Jadi yang pertama adalah kenapa kita nggak perlu insecure? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat pasal 1 ayat 26 sampai 27, di dalam penciptaan kita diciptakan sebagai penguasa. Firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa supaya mereka berkuasa. Kita adalah sebagai penguasa teman-teman. Jadi kita nggak perlu insecure, karena juga kita ciptakan segambar dengan Allah. Jadi kita bukan produk gagal. Kita bukan diciptakan segambar dengan hewan atau semacamnya, tetapi kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar dengan penciptanya. Jadi buat teman-teman nggak perlu insecure. Itu poin yang pertama, mengapa kita nggak perlu insecure teman-teman. Lalu yang kedua, mengapa kita nggak perlu insecure? Yang kedua adalah karena kita memiliki kelebihannya masing-masing. Oke, boleh kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Roma pasal 6 sampai yang ke-8. Roma pasal 6 sampai yang ke-8. Boleh Kak Sharon mungkin bantu baca? Pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, benar sekali teman-teman. Baca ayat yang kedua. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kita masing-masing semua yang ada di tempat ini, anak-anak muda, kita mempunyai bakat kita masing-masing. Kebanyakan anak muda insecure karena apa? Karena orang teman-temannya lebih punya bakat daripada dia. Contoh, misalkan main musik. Kebanyakan orang, apalagi di STT teman-teman. Saya sering banget itu di kos, banyak orang tuh menunjukkan skillnya gitu ketika bermain musik begitu. Nah, terkadang ada teman-teman yang mengatakan secara langsung, saya minder, saya insecure. Kenapa? Karena kamu main musiknya jago banget gitu. Saya nggak bisa kayak kamu. Nah, itu menjadi insecure teman bagi anak-anak muda pada saat ini. Padahal kalau kita bertolak dari Roma pasal 12 ayat 6, kita diberikan karunia masing-masing. Mungkin kita nggak jago di main musik, tetapi percaya pasti Tuhan kasih karunia bagi kita. Mungkin kita nggak jago di main musik, nggak jago di kalau di dalam kecerdasan itu musik smart. Mungkin kita jagonya di body smart. Tuhan pasti kasih karunia kepada kita. Nggak mungkin Tuhan ciptakan kita nggak dikasih modal apa-apa, nggak mungkin teman-teman. Jadi stop insecure karena apa? Karena kita mempunyai kelebihan kita masing-masing. Kita punya talenta kita masing-masing. Kita punya bakat kita masing-masing. Gak perlu merasa, wah dia kok lebih jago ya, dia bakatnya banyak banget gitu. Dan dia jago di segala di bakat-bakatnya itu dia jago banget gitu. Gak perlu insecure. Kenapa? Karena kita punya bakat kita masing-masing. Lalu yang ketiga, kenapa kita gak perlu insecure? Yaitu karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Boleh kembali lagi kita akan baca di dalam Mazmur pasal 13 sampai yang ke-14. Boleh siapa tadi? Kak Sadrak boleh membantu baca di dalam Mazmur pasal 13. Bukan, sebentar. Salah. Mazmur 139. Mazmur 139. Mohon maaf ini ada salah ketik. Ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menurut aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, jadi Tuhan sendirilah yang membentuk hidup kita. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kejadian kita, hidup-hidup kita ini kejadian dahsyat dan luar biasa. Jadi gak perlu kita merasa insecure, karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Pemazmur mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi teman-teman gak perlu insecure. Yang pertama, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, karena kita memiliki kelebihan masing-masing, dan karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Lalu yang keempat, mengapa kita gak perlu insecure adalah Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pandangan dunia. Boleh kembali kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Boleh kembali Kak Sharon, boleh bantu baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan manusia. Teman-teman kita memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya teman-teman kita. Tuhan gak peduli dengan teman-teman mau cantik atau enggak, mau kaya atau miskin, atau teman-teman punya bakat 10 atau 15. Tuhan gak peduli. Yang penting bagi Tuhan adalah hati. Sudut pandang Tuhan bukan
berdasarkan materi, tetapi berdasarkan hati, teman-teman. Tuhan melihat perilaku, karakter, pemikiran kita, bukan melihat bagaimana kita hidup, bagaimana dengan kondisi fisik kita. Tuhan tidak melihat itu. Jadi Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau teman-teman saudara menjauhi kita dari kampus karena kita jelek, kalau teman-teman kita menjauhi kita karena kita nggak kaya, kalau teman-teman kita menjauhi kita karena kita nggak pinter, nggak perlu khawatir, teman-teman, nggak perlu insecure. Kenapa? Karena Tuhan nggak melihat dari sudut pandang itu, tetapi Tuhan melihat dari sudut pandang hati. Nggak perlu lagi merasa insecure. Oh, kok teman-temanku menjauhi aku ya? Kok aku dijauhi karena mungkin keadaan ekonomiku nggak lebih baik dari mereka. Circle-circleku, teman-temanku pada menjauh karena mungkin dari mereka ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Aku sendiri yang jelek, aku sendiri yang gak ganteng. Gak perlu peduli, teman-teman. Yang penting adalah kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa Tuhan melihat hati kita, bukan melihat tubuh kita, melihat harta kita. Enggak. Jadi kita gak perlu insecure, teman-teman. Boleh next slide, kita akan bahas bagaimana supaya kita tidak insecure, teman-teman. Nah, ini adalah cara kita untuk kita walaupun kita punya dasar Alkitab untuk kita nggak perlu insecure, tetapi kita juga dari sisi manusia kita juga harus berusaha supaya kita tidak insecure, teman-teman. Yang pertama adalah bersyukur atas segala apa yang ada pada diri kita. Jadi kita harus bersyukur atas segala apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kunci ada seorang pengatur bilang gini, kunci apa? Kunci menikmati hidup itu bersyukur. Kita nggak perlu insecure, teman-teman. Karena apa? Karena insecure itu membuat kita capek. Kita capek kenapa? Karena kita mengejar apa ya? Insecure itu membuat kita lelah karena kita selalu nggak pernah merasa cukup gitu. Kalau kita berteman dengan teman si A, terus dia punya bakat A gitu, terus kita udah kejar dan ternyata kita bisa sama kayak mereka. Terus kita punya teman lagi yang B dan dia punya bakat lain, kita kejar terus. Nah, itu kita akan merasa lelah dengan insecure. Kenapa? Karena kita akan berusaha secapek-capeknya untuk bisa menjadi sama dengan orang tersebut. Nah, terkadang yang dilupakan oleh manusia adalah nggak bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Nah, jadi teman-teman, supaya kita tidak insecure adalah kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan memberikan kita itu bakat masing-masing. Syukuri apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak insecure adalah menemukan dan mengasah talenta yang ada pada kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan sudah memberikan pengetahuan bagi kita bahwa kita diberikan talenta masing-masing, bakatnya masing-masing. Lalu bagaimana dari sisi manusia supaya kita nggak insecure? Kita menemukan dan mengasah talenta kita. Apa yang Tuhan kasih, kita kembangkan. Karena Tuhan gak mungkin ngebekalin kita sama sekali untuk hidup di dunia ini. Tuhan pasti kasih 1-2 bakat untuk kita kembangkan. Nah, kembangkan itu untuk menjadi unggulan bagi teman-teman, supaya teman-teman gak jadi insecure lagi. Lalu yang ketiga adalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ini kunci pentingnya, teman-teman. Kebanyakan orang insecure itu kenapa? Karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena melihat temannya, melihat orang lain itu merasa wah gitu. Jadi mereka membandingkan dirinya dan merasa mereka rendah diri, dan mereka berusaha semaksimal mungkin supaya dia menjadi sama dengan temannya. Itu yang membuat orang-orang menjadi insecure, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, nggak akan ada habisnya, teman. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau kejar terus supaya kita sama dengan orang lain, kita akan capek sendiri. Jadi stop membandingkan dirimu sendiri. Dan poin yang keempat adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Dalam artian begini, teman-teman. Be yourself, jadilah dirimu sendiri bukan berarti kamu nggak berkembang. Kadang-kadang orang itu be yourself. Be yourself ini menjadi sebuah bungkus untuk menutupi kemalasannya gitu. Jadi gini, kebanyakan orang tuh nggak berkembang bukan karena dia nggak bisa, tetapi karena dia kadang malas, teman. Orang nggak berkembang, orang contoh gini, orang yang nggak pintar itu
kadang-kadang bukan mereka karena bukan lahir dari orang tua yang gak pintar, tetapi orang yang gak pintar itu kadang-kadang mereka malas malas belajar gitu. Jadi mereka nggak jadi orang yang pintar. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu nggak pintar? Ya karena orang tua aku nggak pintar. So I wanna be myself. Aku mau jadi diriku sendiri. Padahal kata-kata ini kadang menjadi sebuah bungkus dari kemalasan kita. Kita membungkus kemalasan kita dengan kata-kata aku mau jadi diriku sendiri. Padahal orang itu malas. Jadi teman-teman harus bijak juga menanggapi atau memahami kata-kata be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kalau dirimu yang kamu lakukan itu buruk, jangan pernah jadi dirimu sendiri. Karena kata kunci dari be yourself ini harus juga seturut dengan firman Tuhan. Kalau jadi be yourself tapi kamu hidup dalam yang nggak benar, ya jangan jadi dirimu sendiri. Lebih baik kamu jadi orang lain yang benar-benar hidup dengan Tuhan. Jadi be yourself tapi tetap pada jalannya Tuhan, teman-teman. Oke, kita akan baca satu ayat, teman-teman, sebagai ayat penutup kita di dalam Yesaya pasal 43 bagian A. Yesaya pasal 43 bagian A-nya dong. Ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A, saya akan bacakan firman Tuhan dan teman-teman boleh menyimak. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Perhatikan sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ingat teman-teman, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan. Stop insecure, kenapa? Karena kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Jadi stop insecure, teman-teman. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan dan kita mulia, dan Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan setelah ini doa. Mari kita bersama dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapak, yang boleh kami dengarkan Bapak. Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami tidak mau lagi insecure ya Bapak, karena kami tahu Engkau menganggap kami berharga, karena kami mulia di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Kami pulang dari tempat ini, kami gak mau insecure lagi ya Bapak, karena Tuhan, Engkau memandang kami berharga, Engkau memberikan kami bakat kami masing-masing, dan kami mau mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya Bapak. Ajari kami Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu dari tempat ini pulang, kami mau mengerjakan talenta kami mau mengembangkan bakat kami masing-masing ya Bapak, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas selanjutnya saya persilakan kepada